Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, perkenalkan nama saya Rehan Farza. Oh ya. Saya dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tujuan kalian di sini Bu untuk kita lebih bincang-bincang, kita sekedar ke podcast ibaratnya Bu. Tanya jawab seperti itu, bertanya jawab seputar Ibu sebagai wakil kesiswaan Bu. Jadi nanti Ibu bisa perkenalkan diri juga supaya teman-teman yang menonton nanti tahu seperti itu Bu. Ibu seperti apa, terus nanti ibunya ibu membidangi di bidang apa. Baik, untuk teman-teman masuk kepada pertanyaan yang pertama. Di samping saya sudah ada wakil kesiswaan di SMP 18 Negeri Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Boleh Bu, Ibu perkenalkan langsung saja Bu. Oh iya, terima kasih. Nama saya Tumini. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 18. Kebetulan saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Iya, apalagi iya. Nah Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, ini kan Ibu sebagai dua merangkap jabatan Ibu ya. Iya. Wakil kesiswaan Dan dengan guru bimbingan dan konseling. Iya, berarti Bu kita fokus kepada bimbingan konseling dulu Bu. Baik. Terkait dengan ini Bu, kan Ibu merangkap bimbingan konseling ini Bu. Apa saja sih Bu pelanggaran yang dilakukan peserta didik selama Ibu menjadi guru pembina bimbingan dan konseling di SMP 18? Saya lebih mengatakan begini, karena anak-anak kita ini di usia yang sekarang masih remaja menginjak remaja. Sebenarnya bukan pelanggaran lah kalau katakan. Mungkin ada aturan-aturan yang disepakati itu oleh anak-anak karena memang masih labil ya. Kadang-kadang kan anak usia seperti ini kan memang dia tidak mau diatur. Dia maunya dia sendiri gitu kan. Dikatakan dewasa dia belum, dikatakan anak-anak dia tidak mau kan. Jadi ambivalen tadi itulah, mendua dia ya kan. Jadi yang paling banyak memang yang sering anak-anak itu disiplin memang. Disiplin. Mereka belum tahu sebenarnya disiplin itu untuk digunakan untuk apa gitu. Dia merasa bahwa dengan diatur itu dia pengekangan. Padahal itu kita melatih dengan menerapkan disiplin. Yang paling sering memang itulah disiplin. Terutama tidak tahu bagaimana cara belajar yang baik, tertib dalam berpakaian juga, ya aturan-aturan yang sudah disepakati seperti kalau umpamanya dandanan, kemudian potongan rambut dan sebagainya, itu yang paling sering. Apalagi kalau sekarang tidak bisa dia menempatkan atau menggunakan alat komunikasi yang seperti ini. Kapan dia harus menggunakan, kapan tidak, atau itu yang paling sering. Berarti lebih ke itu Bu, kalau untuk introvert tadi Ibu bilang tidak menggunakan untuk alat komunikasi. Berarti mereka lebih ke semaunya mereka aja gitu Bu. Bukan semaunya mereka, tapi dia tidak tahu ini sedang belajar. Kita selalu mengingatkan bahwa dalam belajar kalau memang tidak izin oleh guru yang bersangkutan tidak digunakan, karena memang kadang-kadang anak itulah tidak bisa memberikan tidak mengetahui ya, atau belum mengetahui dia ini digunakan memang untuk fasilitas belajar atau manfaatnya apa, dia hanya untuk kesenangan. Nah, kadang-kadang guru kita sedang menerangkan dia main. Namun terkait dengan apa tadi Bu, kita bicara dengan pelanggaran atau disiplin yang Ibu bilang tadi gitu. Kalau guru BK janganlah bilang pelanggaran ya. Kita kalau guru BK ini sebenarnya menerima anak dengan apa adanya kan. Jadi kalau umpamanya kita di BK itu kita memang, tapi kalau memang anak-anak yang bermasalah, yang bermasalah ya. Jadi kalau umpamanya pelanggaran itu karena dia mempunyai masalah gitu kan. Kenapa dia melakukan itu? Jadi saya akan garis bawahi janganlah pelanggaran ya. Jadi kalau pelanggaran itu udah tingkat lebih lanjut nanti, kalau untuk di kesiswaan, nah itulah karena dia menerapkan aturan-aturan kan. Nah, tapi kalau di guru BK kita lebih menerima anak apa adanya gitu. Maka memang sulit. Saya dari awal ketika saya ditunjuk sebagai
pembina kesiswaan atau di bidang kesiswaan, saya menolak karena ada di satu sisi itu bertentangan sebenarnya dengan kode etik saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Karena nggak boleh aturan-aturan anak begini, anak harus begini, anak begini itu tuh nggak, karena di BK itu tuh memang anak itu diterima dengan begitulah keadaannya. Hanya kita kan memberikan arahan, nah, gitu. Jadi memang agak ini ya, di satu sisi harus seperti ini, di satu sisi seperti ini, agak sulit. Jadi guru BK itu saling terbuka. Harusnya, saya tekankan kepada anak-anak jangan takut. Karena selama ini untuk menghapus mitos di pikiran mereka, di mindset mereka, anak-anak yang sudah masuk di BK itu berarti anak ini sudah berkasus, padahal tidak bermasalah. Saya selalu mengatakan bahwa masuk BK itu adalah kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya begitu, jangan menyelesaikan masalah menambah masalah. Iya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini Bu, kan ini kan sudah mendekat. Iya. Apa saja sih Bu sanksi yang diberikan Bu kepada siswa yang melakukan kesalahan seperti itu? Kalau guru BK nggak ada memberikan sanksi. Oh, nggak ada ya Bu? Nggak, cuman kita kesepakatan bersama. Jadi di BK itu sampai kita ke BK itu anak-anak melalui banyak tahapan ya, mulai dari guru piketnya, kemudian wali kelasnya, guru bidang studi, baru kita bersama-sama kita bekerja sama, kemudian dengan pihak-pihak yang terkait, orang tua, kemudian kalau perlu direferal kita dengan orang-orang yang punya kompeten atau ke psikologi atau kalau memang perlu ke kepolisian, kita ke kepolisian, banyak hal sebenarnya. Tapi kalau umpamanya sanksi, guru BK nggak boleh memberikan sanksi, nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Kalau menurut saya memang nggak boleh lah. Jadi kesepakatan antara dua pihak ya. Ya. Siswanya melakukan kesalahan. Ya apa? Harus konsekuensi ya. Kalau melakukan ini yang harus saya tanggung gitu kan. Contohnya ya karena ibu juga merangkap seperti anak yang umpamanya kita menertibkan rambut kan potongannya udah ditentukan dari sekolah harus seperti ini. Sehari sebelumnya kita beritahu anak-anak ibu yang belum merapikan rambutnya sesuai dengan ketentuan sekolah, tolong dirapikan karena besok akan ada penertiban. Jadi anak-anak yang merasa belum rapi, dia tidak merasa dipaksa untuk dicukur, dipotong itu karena sudah diingatkan kan. Jadi kadang ada yang datang langsung Bu ya, tapi jangan ya Bu, jangan bukan saya yang memotong, saya nggak mau memotong memang. Yang ada timnya. Memang saya katakan sama tim kita yang dari kesiswaan kan dibantu itu, dari olahraga ada, dari kesenian ada, kemudian dari untuk yang baris kan ada gitu kan, guru olahraga dan kesenian itu bekerja sama, dari guru agamanya juga ada. Jadi mereka yang bekerja, karena saya bilang ibu kalau memotong itu, sedangkan kita kalau dipotong nggak sesuai dengan keinginan kita marah. Tapi anak-anak potonglah. Kalau ibu yang memotong memang syarat ya nak, maaf, saya minta maaf tuh, maafkan ibu ya, harus dipotong gitu. Jadi sehari sebelum itu udah diingatkan. Harus diingatkan anak-anak. Berarti mau nggak mau ya harus terima konsekuensi. Iya. Gini Bu, kan siswa ini kan permasalahannya kan beda-beda ya. Ya betul. Ada yang masalah keluarga, ada keluarga, Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana Ibu caranya mengatasi permasalahan itu di ruang lingkup yang di dalam sekolah ya? Kita kan yang pertama itu kita mengamati, kemudian dari laporan wali kelas, guru bidang studi, kalau perlu kita adakan konseling pribadi ya. Kalau umpamanya dia memang mengalami masalah yang dalam sosial ini kan bisa melalui dinamika kelompok, kita bisa konseling kelompok. Kemudian mungkin banyak juga cara-cara lain, kita mengunjungi rumah, home visit, nah itu. Kemudian kalau tidak pun orang tuanya dipanggil ke sekolah. Yang penting kita ingin bahwa anak kita itu dalam kehidupan sehari-hari tidak terganggu lah, tidak mengalami masalah, dia belajarnya lempeng,
kemudian sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, seperti itu. Nah, untuk sebenarnya udah sih Bu, Iya. wawancara seputar terkait dengan bimbingan